Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang pengertian, tujuan, dan jenis penelitian. Pertama-tama perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Hendian Ilham Yuri, yang kedua Sheila Puji Hartanto, yang ketiga dengan saya sendiri Muhammad Karjasa, yang keempat Rizky Arfianto, dan yang kelima Priska Nur Aida, keenam Risma Anggun Puspitasari, ketujuh Muhammad Dinan Hadian Hanif, dan yang terakhir Isti Nur Oktaviani, yang akan selanjutnya digantikan oleh Mas Ferdinand. Silakan. Baik, selanjutnya adalah pengertian penelitian. Nah, penelitian itu sebagai suatu kegiatan ilmiah dan merupakan aspek yang paling penting bagi sebuah kehidupan manusia. Alasannya karena tuntunan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial terus berkembang sejalan dengan perkembangan kehidupan. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia selalu berusaha dan terus mencoba untuk mendapatkan, menemukan, menghasilkan, dan menerapkan berbagai pengetahuan termasuk di bidang teknologi dan inovasi. Nah, untuk tujuan penelitian itu sendiri adalah suatu indikasi ke arah mana atau data informasi apa yang akan kita cari melalui penelitian itu. Nah, biasanya penelitian itu dibedakan menjadi dua macam. Nah, yang pertama itu adalah tujuan khusus. Nah, tujuan khusus yaitu ada beberapa macam. Yang pertama ada diketahuinya penyebab ekonomi Indonesia menurun, lalu yang kedua diketahui kondisi masyarakat ibu kota, lalu yang ketiga diketahui hubungan antara ekonomi Indonesia yang menurun dengan kebutuhan masyarakat yang meningkat. Lalu tujuan umum itu sendiri yaitu diketahuinya hubungan antara ekonomi Indonesia saat ini yang sedang menurun, terjadinya kebutuhan masyarakat yang ibu kotanya semakin meningkat. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian. Jenis penelitian non-eksperimen dan jenis penelitian eksperimen. Yang pertama yaitu untuk jenis penelitian eksperimen, desain penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mendiskusikan atau menggambarkan fakta-fakta mengenai populasi secara sistematis dan akurat. Dalam penelitian ini disajikan apa adanya. Yang kedua, penelitian konvensional adalah untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi pada saat atau lebih faktor berdasarkan korelasi. Yang ketiga yaitu penelitian casual atau komparatif, difokuskan untuk membandingkan variabel bebas dan beberapa kelompok subjek yang mendapatkan pengaruh yang berbeda dari variabel bebas. Untuk yang keempat yaitu penelitian tindakan atau action research, merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah dalam penerapan langsung di dunia kerja atau dunia aktual lainnya. Untuk penelitian desain penelitian eksperimen, yang pertama ada sistem notasi. Sistem notasi yang digunakan perlu diketahui terlebih dahulu. Sistem notasi tersebut adalah sebagai berikut. X digunakan untuk mewakili pemaparan atau exposure suatu kelompok yang diuji terhadap suatu perlakuan eksperimen di variabel bebas yang kemudian efek pada variabel tergantungnya akan diukur. Untuk O menunjukkan adanya suatu pengukuran atau observasi terhadap variabel tergantung yang sedang diteliti pada individu, kelompok, atau objek tertentu. Untuk R menunjukkan bahwa individu atau kelompok telah dipilih untuk ditentukan secara random. Slide selanjutnya yaitu ada jenis penelitian non-eksperimen. Yang pertama, desain penelitian deskriptif. Desain penelitian deskriptif ini dilakukan dengan tujuan untuk mendiskusikan atau menggambarkan fakta mengenai populasi secara sistematis dan akurat. Dalam penelitian ini disajikan apanya. Kemudian yang nomor 2 yaitu penelitian korelasional, yaitu untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada saat atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Nah, kemudian yang nomor 3 yaitu penelitian casual komparatif.
Pada penelitian ini difokuskan untuk membandingkan variabel bebas dari beberapa kelompok subjek yang mendapat pengaruh yang berbeda dari variabel bebas. Nah, yang terakhir yaitu penelitian tindakan. Penelitian tindakan atau action research merupakan penelitian yang bertujuan mengembangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara pendekatan baru untuk memecahkan masalah dalam penerapan langsung di dunia kerja atau di dunia aktual lainnya. Selanjutnya yaitu dilakukan dengan tujuan untuk mendiskusikan atau menggambarkan fakta-fakta mengenai populasi secara sistematis dan akurat. Untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan pada saat faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Untuk membandingkan variabel bebas dari beberapa kelompok, subjek mendapatkan pengaruh berbeda dari variabel bebas. Merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan baru dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung. Yang selanjutnya, jenis penelitian eksperimen. Di dalam penelitian ini terdapat sistem notasi. Sistem notasi harus diketahui terlebih dahulu. Di antaranya, X merupakan perwakilan suatu kelompok yang akan diuji. O menunjukkan adanya suatu pengukuran atau observasi terhadap variabel kelompok ataupun variabel individu. R menunjukkan bahwa individu atau kelompok telah dipilih dan ditentukan secara acak. Proses penelitian. Terdapat beberapa cara atau langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Di antaranya, yang pertama mengidentifikasi, memilih, dan merumuskan masalah. Mengidentifikasi masalah adalah mencari sesuatu objek yang menarik untuk diteliti dan didalami. Suatu masalah tersebut dapat dicari dengan mengamati lingkungan di sekitar kita. Masalah yang dimaksud yaitu masalah yang berkaitan dengan suatu kondisi yang mengancam, mengganggu, menghambat, dan menyulitkan, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Memilih masalah merupakan suatu kondisi di mana saat seseorang peneliti mengidentifikasi masalah, di dalamnya tidak hanya terdapat satu masalah. Maka dengan itu, peneliti diharuskan untuk memilih beberapa masalah yang akan diteliti. Merumuskan masalah yaitu setelah peneliti memilih masalah yang akan diteliti, maka peneliti harus merumuskan masalah dengan kalimat tanya, dengan pertanyaan yang jelas dan padat. Langkah berikutnya, menyusun kerangka pemikiran. Menurut Lucidi, kerangka berpikir berarti menduduk-perkarakan masalah dalam kerangka teoritis, atau disebut juga proses deduktif. Untuk menyusun proses pemikiran yang deduktif dengan cara mencari teori, yaitu konsep yang akurat untuk dijadikan landasan teori untuk penelitian. Sumber tersebut bisa didapat dari buku, jurnal, penelitian ilmiah, atau jenisnya. Dari mencari teori, konsep yang sudah dilakukan dapat dilakukan penalaran secara deduktif. Langkah berikutnya, perumusan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang jawabannya harus diuji. Langkah berikutnya, menguji hipotesis secara empirik, yaitu menguji hipotesis dengan alat-alat dari statistik. Selanjutnya, melakukan pembahasan. Dalam hal ini, data yang sudah diperoleh dapat dideskripsikan, dibahas sesuai teori yang telah diambil, dibandingkan dan dievaluasi. Karena keseluruhan itu akan ditarik dan diambil kesimpulannya. Langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan. Kesimpulan harus ditulis dengan kalimat deklaratif secara singkat tetapi jelas. Proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan menurut Mondi dan Primeaux tahun 1995. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah yaitu mampu mengidentifikasi masalah yang sedang terjadi, karena hal tersebut dapat mempengaruhi suatu organisasi di dalam masa yang akan datang. Selain itu, dengan mengidentifikasi masalah dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi masalah tersebut. Yang kedua, membuat alternatif. Membuat beberapa alternatif yang bertujuan agar dapat memecahkan masalah, karena
dari beberapa alternatif itu akan dipilih salah satu yang paling efektif dan paling menguntungkan. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif, yaitu mencari dan menilai kelemahan dan kelebihan setiap alternatif yang sudah dibuat yang akan digunakan untuk memecahkan masalah. Yang keempat, memiliki dan mengimplementasikan alternatif, yaitu pemilihan alternatif yang terbaik merupakan langkah keempat dalam proses pengambilan keputusan. Langkah ini merupakan penetapan langkah apa yang diambil dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, mengevaluasi alternatif, yaitu keputusan yang telah ditetapkan dan telah dilaksanakan hendaklah dievaluasi. Apakah telah mencapai tujuan yang diinginkan atau belum? Jika belum, maka tindakan harus diperbaiki dengan melihat alternatif-alternatif yang lain. Yaitu, dan ini referensiku, sumber referensinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.